Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini video yang kedua, kita lanjutkan. Kita akan bahas mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini kita akan membahasnya cepat saja karena ini materinya sudah kalian dapatkan di mata kuliah PABW, jadi sekedar refresh saja untuk mengingat kembali. Oke, di materi sebelumnya sudah dibahas mengenai pemodelan data. Itu ada conceptual design, logical design, sama physical design. Conceptual design itu untuk meng-capture apa yang ada di dunia nyata, intinya apa yang ada di kepala klien kita gitu. Jadi kita meng-capture itu nanti akan digambarkannya dalam bentuk ERD. Langsung saja di sini kita ke ilustrasinya. Jadi bagaimana pengguna melihat data, kemudian nanti ke model konseptual itu dalam bentuk ERD, kemudian dari bentuk ERD ke model logis, yaitu dari bentuk ERD itu kita konversikan ke dalam bentuk tabel. Ini juga materi pertemuan kali ini juga, tapi nanti kita jelaskan dalam video yang berbeda. Kemudian dari model logis itu belum bisa langsung untuk diimplementasikan ke DBMS. Jadi kita siapkan dulu ke model fisiknya dulu agar bisa diimplementasikan ke DBMS. Nah, di sini penjelasan lebih lanjutnya, konseptual itu mendefinisikan apa yang terkandung dalam sistem. Jadi fokusnya itu untuk mengcapture, menggambarkan objek bisnis apa yang harus ada dalam sistem yang akan dibangun. Itu nanti akan dalam bentuk entitas-entitas dan hubungan antar entitas itu. Kemudian fokusnya mewakili data sebagaimana pengguna melihat data itu di dunia nyata. Jadi apa yang ada di dunia nyata ingin ditangkap, di capture gitu, digambarkan dalam bentuk ERD. Kemudian pemodelan data logis itu mendefinisikan bagaimana data harus diimplementasikan terlepas dari DBMS. Jadi di sini datanya nanti, modelnya nanti tidak dapat diimplementasikan ke DBMS, sehingga harus dikonversi ke dalam model yang diimplementasi. Kemudian fisik itu ya datanya terimplementasi dalam DBMS, mendeskripsikan bagaimana sistem akan diimplementasikan menggunakan DBMS tertentu. Ini model ini bertujuan untuk implementasi aktual atau nyata dari si basis data. Tujuan penggunaan model data membantu merancang basis data pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh basis data terwakili secara akurat, karena kelelayannya nanti juga harus menambah tabel atau merombak tabel dan seterusnya. Ini nanti bisa kalian baca sendiri. Kita langsung skip ke cepat aja, langsung ke ERD-nya. Definisi ERD yaitu Entity Relationship Diagram juga dikenal sebagai ERD atau ER diagram atau ER model, atau dalam bahasa Indonesia diagram relasi entitas. Ini apa? Yaitu jenis dari diagram struktural yang digunakan dalam perancangan basis data. ERD ini merupakan model konseptual ya, tadi juga sudah dijelaskan. Nah, sejarahnya Peter Chen atau Peter Vincent mengembangkan pemodelan ER untuk desain basis data itu tahun 70-an. Kemudian dia menerbitkannya dalam seminar yang berjudul The Entity Relationship Model, The Work of Unified View of Data. Kemudian tahun 60-70-an Charles Bachman sama Brown itu mengerjakan pendekatan yang dilakukan oleh Chen. Dia mengerjakan terlebih dahulu seperti pendekatan yang dilakukan Chen. Kemudian Bachman mengembangkan tipe dari diagram struktur data yang dinamakan diagram Bachman. Kemudian Brown menerbitkan pekerjaannya mengenai pemodelan sistem dunia nyata. Kemudian James Martin menambahkan perbaikan ERD. Kemudian pekerjaan Chen, Bachman, sama Brown dan Martin berkontribusi pada pengembangan UML. Pasti kenal UML kan ya. Jadi digunakan untuk perancangan dalam perangkat lunak. Nah, ragam notasi ERD itu banyak. Kalau kalian lihat di gambar yang kemarin, ERD-nya gambarnya beda. Nah, itu notasinya yang digunakan sama yang di sini beda. Jadi ada beberapa style atau ragam dalam penulisan ERD. Itu ada notasi Chen, Grosswood, Barker, Videvik,
Nah, yang digunakan di sini kita pakai notasi jar. Nah, apa saja komponen IRD? Itu ada yang pertama bentuknya kotak ini entitas, kemudian yang atribut ini sebentar, atribut yang bentuknya elips, kemudian yang atribut dengan garis bawah itu unique identifier, kemudian yang bentuknya belah ketupat itu relationship, kemudian antar entitas itu ada kardinalitas. Jadi relationship itu ada memiliki kardinalitas. Entitas itu apa sih konsep dasarnya? Dalam pemilihan basis data bisa individu, bisa benda ataupun yang lain. Jadi sesuatu yang dibendakan. Departemen contohnya departemen employee job. Karakteristiknya bentuknya kotak persegi panjang, ditulisnya huruf kapital. Biasanya kata benda, tidak ada penghubung atau underscore. Kemudian di sini contohnya orang, tempat, barang dengan masing-masing contoh entitasnya, ya orang, ada agen, karyawan, pelanggan, dan seterusnya. Nah, instance itu apa? Instance itu contoh datanya atau isian datanya. Kayak misalkan person John Smith itu kan nama orang. Ya instant ya contoh isian data gitu. Person Suridi, nah itu nama orang. Jadi instance itu contoh datanya, isian datanya. Itu namanya instance. Kemudian pekerjaan, penyanyi, guru, dosen. Nah, untuk entitas pekerjaan, guru, dosen, penyanyi itu instant. Dan seterusnya. Jadi instant itu contoh isi datanya. Kemudian himpunan entitas merupakan sekumpulan entitas sejenis yang dan berada dalam lingkup yang sama. Misalkan entitas dosen. Contoh instansinya apa? Hanifah, Pak Hendrik, Pak Andri, Pak Hari. Itu contoh instansinya. Kan berarti dosen itu suatu entitas. Tapi kumpulan dari entitas itu disebut dengan himpunan entitas. Jadi ini bisa masing-masing bisa menjadi entitas tergantung case-nya. Itu kemudian kumpulan dari entitas itu disebut dengan himpunan entitas. Itu job. Nah, di sini kita latihan dulu. Mana dari berikut ini yang bukan merupakan kandidat untuk sebuah entitas? Yang bukan kandidat dari entitas, yang mana? Ya, female. Kenapa female? Karena female itu instance. Instance dari apa? Instance dari jenis kelamin. Kemudian mana yang berikut ini merupakan sebuah instan dari suatu entitas? Yang instan, jelas ya. John Smith. Atribut ya, atribut ciri, karakteristik gitu. Mahasiswa punya NIM, punya nama, punya nomor handphone, punya alamat, punya email. Kemudian dosen punya NIP, punya nama, punya alamat, punya nomor handphone, punya email. Jadi ciri yang melekat. Mata kuliah punya kode mata kuliah, punya nama kuliah, punya SKS. Gitu. Jadi ciri yang melekat gitu dari satu entitas. Jadi di sini employee unique identifier-nya atau sesuatu yang membedakannya ID, kalau mahasiswa NIM gitu ya. Kemudian ada first name, last name, phone number, email, hire date, dan salary. Gambarnya bentuknya elips. Kemudian nama atributnya tunggal dan ditampilkan huruf campuran atau huruf kecil. Nama dari atribut seharusnya tidak memuat nama dari entitas. Misalkan entitas mahasiswa, nama atributnya nama mahasiswa, tidak perlu nama mahasiswa, ya cukup nama saja karena atribut nama yang merupakan nama dari si entitas mahasiswa gitu. Jadi tidak perlu, misalkan saya gambarkan ya, dan seperti ini, nama underscore mahasiswa, nah itu tidak perlu, langsung nama gitu saja. Kemudian atribut diklasifikasi sebagai not null, yaitu tidak boleh kosong, atau null load, diperbolehkan untuk kosong. Null berbeda dengan nol ya, berbeda juga dengan spasi. Kalau nol itu angka, spasi itu karakter. Kalau nol ya memang tidak punya nilai. Oke, lanjut. Kategori atribut itu ada atribut sederhana, atribut yang nilainya atomik,
dan tidak dapat dibagi, misalkan jenis kelamin, itu kan ya atomik gitu. Atribut komposit, atribut yang masih bisa dipecah atau dibagi-bagi jadi subatribut, masing-masing memiliki makna. Contohnya alamat. Alamat itu kan ada jalan, kelurahan, kecamatan gitu ya. Nah, kemudian atribut turunan, atribut yang dihitung atau diturunkan dari atribut lain. Sebagai contoh atribut usia, umur gitu. Itu atribut turunan dari atribut tanggal lahir. Kemudian atribut bernilai tunggal, atribut yang hanya punya satu nilai, misal nama mahasiswa ini berlaku untuk di Indonesia ya. Kalau di luar negeri name itu bisa diturunkan menjadi bisa dipecah gitu, bukan diturunkan, maaf, bisa dipecah menjadi first name, last name gitu ya, middle name. Itu berarti atribut komposit. Tapi kalau di Indonesia kan kita tidak punya nama depan, nama tengah, nama belakang. Atribut bernilai banyak atau multi-value atribut itu atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai. Contohnya nomor handphone. Mahasiswa kan punya nomor handphone lebih dari satu. Email bisa jadi punya lebih dari satu. Oke. Kemudian contoh gambarnya. Kalau atribut turunan tadi usia diturunkan dari tanggal lahir. Gambarnya tandanya garis putus-putus seperti ini. Kemudian atribut bernilai banyak, elipsnya ganda. Kemudian atribut komposit, atribut yang bisa dipecah tadi alamat, ada jalan, kelurahan. Nah, ini skip saja. Kemudian unique identifier ya, yang mengidentifikasi secara unik gitu. Kalau mahasiswa name gitu ya. Kalau masyarakat itu nomor KTP gitu. Di sini departemen contohnya call center, jangan lupa tandanya dikasih garis bawah. Employee ada ID, pekerjaan ada. Relationship itu hubungan antar entitas ya. Jadi hubungannya apa antar entitas itu? Jadi ada keterkaitannya atau tidak? Merepresentasikan aturan bisnis yang menghubungkan entitas yang satu dengan entitas yang lain. Cara bacanya bolak-balik ya. Misalkan dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Jadi kalau di kiri ke kanan nanti dibaca dari kanan ke kiri. Kita baca dulu. Siswa mendaftar kursus. Kemudian kalau dibaca baliknya yang tadinya kata kerja menjadi tadinya kata aktif menjadi kata pasif. Berarti kursus didaftari oleh siswa. Oke. Karakteristik relationship belah ketupat atau diamond, menggunakan kata kerja, ditulisnya huruf kecil. Coba kita baca bareng-bareng. Di sini kardinalitasnya kita abaikan dulu karena kita belum sampai ke kardinalitas pembahasannya. Kursus diambil oleh siswa, siswa mengambil kursus. Kemudian customer memesan order dipesan oleh customer. Jadi paham ya? Jadi yang kalau kesananya kalimat aktif, kalau balik berarti yang jadi kalimat pasif. Begitu juga sebaliknya. Awalnya kesananya pasif, baliknya berarti jadi ya relationship rekursif. Jadi dia relationship dengan dirinya sendiri. Jadi dengan entitasnya sendiri gitu. Contohnya employee manage employee. Gimana employee manage employee? Misalkan manajer itu kan juga seorang pegawai gitu ya. Direktur juga seorang pegawai gitu kan. Jadi misalkan manajer employee di sini maksudnya manajer memanage employee yang bukan manajer, employee yang di bawahnya jabatannya. Kemudian employee di-manage employee. Employee manager memanage employee staff atau yang bukan manager. Jadi dia self-join. Maaf, kok self-join. Relationship rekursif. Kemudian kardinalitas merepresentasikan banyaknya instance suatu entitas yang berrelasi dengan instance entitas lainnya. Jadi berapa banyak sih yang kaitan antara entitas satu dengan yang lainnya. Misalkan contohnya ini one to many, jenisnya ada apa saja? Ada one to one to many, many to one, many to many.
Maaf ya, saya agak kebut ini karena ini sudah pernah didapat, jadi saya cepat saja karena pembahasannya masih ada beberapa lagi, cukup banyak. Kemudian di sini ada yang one-to-one, ya relasinya satu dan hanya satu. Kayak misalkan komputer ya cuma punya satu motherboard gitu. Adakah komputer yang punya lebih dari satu motherboard gitu ya? Misalkan anak ya cuma punya satu ibu kandung gitu kan. Jadi cara bacanya di mana yang di awal kita baca di awal dibaca setiap. Kalau dibacanya di akhir satu dan hanya satu. Kalau arah baliknya ya di sini dibaca setiap, di sini dibaca satu dan hanya satu. Kita baca bareng-bareng. Setiap komputer harus berisi satu dan hanya satu motherboard. Setiap motherboard harus terkandung dalam satu dan hanya satu komputer. Oke, paham ya? Kemudian kita ke one to many. Di sini relasinya satu atau lebih. Kita bacanya setiap, sama seperti tadi yang dibaca di awal, setiap kalau n yang di akhir dibacanya satu atau lebih. Tapi kalau nanti baliknya di sini meskipun n atau many, bacanya tetap setiap. Jadi mana yang dibaca di awal itu pasti bacanya setiap. Setiap customer dapat memesan satu atau lebih order. Setiap order dapat dipesan oleh satu dan hanya satu customer. Oke, many to one. Many to one, nah ya kebalikannya one to many gitu. Setiap customer dikunjungi oleh satu dan hanya satu sales representatif. Setiap sales representatif mengunjungi satu atau lebih customer. Kalau many to many, cara bacanya sama. Jadi yang dibaca di awal itu setiap. Setiap kursus diambil oleh satu atau lebih siswa atau student. Setiap student mengambil satu atau lebih kursus. Di sini kita tentukan koordinatnya. Setiap person dapat membuat satu atau lebih tiket reservation. Setiap tiket reservation dibuat oleh satu dan hanya satu person. One to many. One. Berarti ini kan setiap person dapat membuat satu atau lebih tiket. Berarti yang kesini one to many. Setiap tiket reservation harus dibuat oleh satu dan hanya satu person ya. Berarti one to many kan? Ya, karena dibaca yang di awal yaitu setiap. Jawabannya nah. Kemudian mengatakan dari berikut ini merupakan aturan bisnis yang valid antara dua entitas. Setiap person diberi sebuah license. Setiap item disimpan pada satu dan hanya satu warehouse. Setiap order berasal dari customer. Ya, yang mana? Jelas yang B. Kita definisikan aturan bisnisnya. Item. Setiap item terdapat dalam satu atau lebih order. Setiap order mengandung satu atau lebih item. Setiap item disimpan dalam satu atau lebih warehouse. Setiap warehouse menyimpan satu atau lebih item. Kemudian yang di sini setiap order dipesan oleh satu dan hanya satu customer. Setiap customer memesan satu atau lebih order. Udah paham belum? Kalau belum harus balik lagi karena aturan bisnis ini penting cara bacanya. Oke. Di sini kita akan bahas entitas kuat sama entitas lemah. Jadi entitas itu ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau yang kuat, keberadaannya nggak bergantung pada entitas lain. Kalau entitas lemah, keberadaannya bergantung pada entitas lain, dalam hal ini entitas kuat. Jadi dia bergantung ke entitas kuat. Entitas lemah notasinya double kotak persegi panjang. Kemudian nggak punya unique identifier, diingat, tapi dia punyanya atribut kunci parsial atau partial key. Kemudian unique identifier dari entitas lemah itu apa? Gabungan dari unique identifiernya si entitas kuat dan ya si kunci parsialnya dari dirinya sendiri tadi, dari entitas lemah. Kemudian relationship-nya dinotasikannya double belah ketupat.
Jadi entitas lemah tandanya juga double ya, double belah ketupat. Jadi yang tandanya double itu bukan berarti dia kuat, tapi dia justru yang tandanya double dia lemah. Kemudian pada entitas kuat, penulisan atribut unique identifier sama seperti unique identifier biasanya. Kemudian diberi garis bawah sama seperti biasanya. Sedangkan di entitas lemah, atribut kunci parsial digaris bawahi dengan garis putus-putus. Contohnya seperti ini tadi yang kotak persegi panjangnya double itu entitas lemah. Di sini kunci parsialnya, atribut kunci parsialnya garisnya putus-putus, ada nama, tanggal. Di sini relationship-nya menghubungkan double belah ketupat. Setiap customer meminjam satu atau lebih pinjaman. Setiap pinjaman dipinjam oleh satu dan hanya satu customer. Kenapa di sini pinjaman dia entitas lemah? Karena ya pinjaman ada kalau ada customer yang melakukan peminjaman. Entitas pinjaman ini ada kalau ada customer yang melakukan peminjaman. Tapi kalau nggak ada customer yang melakukan peminjaman ya entitas pinjaman ini nggak bisa ada gitu. Keberadaannya bergantung kepada entitas lain yang lebih kuat. Paham ya? Kemudian partisipasi total atau parsial. Nah, di sini setiap instan dalam entitas punya partisipasi ya, apakah total atau parsial. Ini contohnya aja langsung kalau yang partisipasi total setiap instan punya partisipasi. Kalau yang parsial, dia tidak semua instan punya partisipasi. Contohnya, profesor membimbing siswa. Ya, setiap siswa harus dibimbing profesor gitu ya. Karena kayak misalkan kalian tugas akhir, nggak mungkin kalian tidak dibimbing dosen, tidak punya dosen pembimbing. Tapi apakah setiap profesor membimbing mahasiswa? Enggak kan ya? Bisa jadi ada profesor yang tidak membimbing. Jadi di sini yang punya partisipasi kuat adalah partisipasi total adalah si student, dilambangkan dengan garisnya double. Jadi jangan kebalik ya dengan tadi entitas, kalau entitasnya double kotaknya itu entitas lemah, tapi kalau garisnya double dia partisipasinya total. Nah, di sini nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya yaitu mengenai menggambar IRD.